Baik, selamat pagi, Ibu Desek dan Ibu Anin yang terhormat. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan audit dalam laporan keberlanjutan pada PT Archie Indonesia Tbk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Risma Hardani Camza dengan NIM 23770511186. Oke, jadi yang pertama pembahasan pada kali ini saya akan membahas em, mengenai GRI 200 yaitu aspek ekonomi, GRI 300 aspek lingkungan, dan GRI 400 pada aspek sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu mengenai perusahaan. Jadi, PT Archie Indonesia ini merupakan salah satu produsen emas murni terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, di mana perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki tambang emas yang disebut dengan Tokatindung yang berlokasi sekitar 35 km timur laut dari Manado, Sulawesi Utara. Nah, PT Arsi ini beroperasi melalui anak usahanya yaitu PT Mires Soputan Mining atau disebut dengan MSF dan PT Tambang Tondano Nusanjaya atau TTN. Nah, perusahaan Arsi Indonesia ini memproduksi emas sejak tahun 2011 dan berhasil memproduksi sekitar 1,9 juta ons emas hingga tahun 2020. Selanjutnya, di sini ada GRI. Di sini ada GRI 201, di mana mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Nah, di sini PT Arsi Indonesia itu menyajikan data ekonomi yang mencakup pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, pendapatan operasional lainnya, serta didistribusikan nilai ekonomi ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk juga biaya operasional, biaya karyawan, pembayaran kepada penyediaan modal, pajak kepada pemerintah, dan investasi kepada masyarakat. Nah, informasi tersebut memberikan gambaran transparan tentang bagaimana perusahaan menciptakan dan mendistribusikan nilai ekonomi. Nah, untuk rekomendasinya, perusahaan ini telah memberikan pernyataan dari pembuatan keputusan yang paling senior di organisasi seperti CEO, pimpinan, atau posisi senior yang setara mengenai komitmen terhadap keberlanjutan dan inovasi bisnis. Selanjutnya, untuk GRI 204, strip 1 mengenai proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Di sini, perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan yang memastikan bahwa pemasok lokal mendapatkan porsi yang signifikan dalam rantai pemasok, yaitu 22,4% dari total pemasok. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap ekonomi lokal dan keberlanjutan bisnis. Dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini, perusahaan dapat mempertimbangkan audit secara berkala terhadap pemasok guna memastikan kepatuhannya terhadap standar keberlanjutan dan etika bisnis. Nah, di sini laporan auditnya perusahaan telah menekankan transparansi dalam transaksi dengan pemasok, menghindari benturan kepentingan antara dewan komisaris, direksi, dan pemasok, serta menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Selanjutnya ada GRI 205, strip 1 di mana GRI strip 1 dan strip 2 ini penjelasannya digabung. Karena dari laporannya mereka menggabungkan dua aspek ini. Di mana 201 itu mengenai operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi, sedangkan untuk 205 strip 2 itu mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Nah, di sini perusahaan itu menegaskan bahwa reputasi yang baik merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan usaha, sehingga mereka berupaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang berasal dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fokusnya yaitu pada penguatan internal melalui pelatihan dan sosialisasi anti korupsi bagi karyawan serta bagian tata kelola. Nah,
sebagai bagian dari strategi pencegahannya juga, perusahaan ini memastikan bahwa seluruh karyawan baru terutama dapat memahami kode etik sejak awal bergabung ke perusahaan, sehingga nilai-nilai kepatuhannya itu dapat diterapkan secara konsisten dalam lingkungan kerja. Untuk laporan auditnya, yaitu perusahaan telah berkomitmen terhadap kepatuhan regulasi dan pencegahan korupsi dalam operasionalnya. Selanjutnya ada GRI 205 strip 3 mengenai insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Nah, di sini perusahaan itu mewajibkan untuk penyampaian formulir deklarasi hadiah dan perjamuan setiap 3 bulan sekali atau segera dalam kasus mendesak. Hal tersebut digunakan untuk memastikan laporan ini telah transparan dan kepatuhan terhadap kebijakan anti korupsi. Nah, selain itu, perusahaan ini juga mendorong atas keterbukaannya dari Dewan Komisaris, direksi, dan karyawan dalam mengungkapkan potensi konflik kepentingan. Untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi dengan menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Oke, selanjutnya itu GRI 302. Mohon maaf sebelumnya bahwa GRI 300 ini mengenai aspek lingkungan. Nah, untuk GRI 301 itu perusahaan tidak mencantumkan. Jadi, saya langsung mencantumkan di GRI 302 mengenai konsumsi energi dalam organisasi. Nah, di sini perusahaan itu menggunakan energi biodiesel sebesar 35% sebagai bahan bakar untuk berbagai peralatan operasional mereka, termasuk alat berat, kendaraan, dan pompa. Selain itu juga, perusahaan juga memanfaatkan energi listrik dari PLN yang sebagian besar berasal dari sumber energi baru dan terbarukan atau EBT, seperti PLTA, PLTS, dan PLTP. Nah, meskipun perusahaan ini telah menerapkan bauran energi terbarukan, namun sayangnya mereka belum menentukan target pengurangan emisi secara detail yang dapat menjadi area untuk peningkatan strategi keberlanjutan. Untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah membangun komitmen terhadap pengelolaan energi dan emisi sebagai sebagian dari upaya mencapai net zero emission pada tahun 2060. Selanjutnya ada GRI 302-3 yang digabungkan dengan 302-4, di mana ini mengenai intensi energi untuk 302-3 dan mengenai pengurangan konsumsi energi untuk 302-4. Di sini perusahaan itu telah menunjukkan energi yang meningkat dengan dominasi bahan bakar solar sebagai sumber energi tidak terbarukan. Sementara itu, efisiensi energi juga menunjukkan sedikit fluktuasi atau pengurangan yang bisa menjadi indikator perlunya strategi untuk mengoptimalkan energi di masa depan. Nah, seperti pada tabel ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan energi dari tahun ke tahunnya. Ini bisa mencapai 0,66 eh, gigajoule atau per tonnya. Kemudian selanjutnya itu untuk GRI 303-1 mengenai interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Nah, di sini perusahaan itu menggunakan air dari kolam penampungan air, permukaan, dan tailing storage facility atau TSF untuk operasional tambang, serta memanfaatkan air limpasan area tambang dan air hujan untuk berbagai keperluan seperti penyiraman jalan dan pencucian alat berat. Selain itu, perusahaan juga menerapkan pengelolaan air limbah untuk memastikan bahwa air yang dibuang itu telah memenuhi standar baku mutu lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali. Jadi untuk laporan auditnya itu ya perusahaan ini telah menerapkan kebijakan lingkungan yang memastikan bahwa konsumsi air ini telah dilakukan secara hemat dan tidak mengganggu ketersediaan sumber daya air alami di sekitar wilayah operasional.
Selanjutnya untuk GRI 303-4 mengenai pembuangan air. Di sini dalam tabel ini menjelaskan bahwa terdapat penurunan volume pembuangan air limbah ke lingkungan pada tahun 2024, yaitu pada operasional pertambangan penurunannya dari 28,8 juta menjadi 25,2 juta pada tahun 2024. Seperti tabel ini, pada pengolahan memiliki volume yang stabil sekitar 4,6 juta. Ini pada pengolahan biji air limbahnya. Kemudian perusahaan ini telah menunjukkan untuk laporan auditnya bahwa perusahaan ini telah menunjukkan transparansi dalam melaporkan pengelolaan air limbah yang dapat mencerminkan upaya efisiensi atau perubahan kebijakan lingkungan. Selanjutnya, ada GRI 303-5 di mana mengenai konsumsi air. Dalam tabel ini menjelaskan bahwa penggunaan air di PT Arci ini mengalami peningkatan sebesar 9,95% dari tahun sebelumnya mencapai 5.157.749 meter pada tahun 2024. Nah, peningkatan tersebut bukan disebabkan karena konsumsi berlebihan, tetapi oleh proses penurunan sluri yang bertujuan untuk mengurangi viskositas lumpur, sehingga pengadukan dalam tangki CIL itu menjadi lebih efisien dalam ekstraksi emasnya. Nah, di sini laporan auditnya yaitu perusahaan telah melaporkan penggunaan air daur ulang dengan bijak. Selanjutnya ada GRI 304 strip 1 mengenai lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan dinilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Di sini perusahaan itu telah memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH untuk area operasional yang berada dalam hutan produksi tetap, di mana menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Nah, perusahaan juga telah melakukan identifikasi dan pemantauan rutin terhadap dampak operasional terhadap flora, fauna darat, dan kehidupan perairan, serta melaporkan hasil pengelolaan lingkungan kepada pemerintah setiap 6 bulan. Di sini laporan auditnya yaitu perusahaan telah melaporkan pengelolaan lingkungan terutama dalam menjaga kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, memastikan bahwa aktivitas operasional tambang tidak mengganggu ekosistem di area yang dilindungi. Dengan sebagian besar operasionalnya itu berada di luar kawasan konservasi. Kemudian untuk GRI 304-2 mengenai dampak signifikan dari kegiatan produk dan jasa pada keanekaragaman hayati. Di sini perusahaan telah mengidentifikasi potensi dampak terhadap flora, fauna darat, dan kehidupan perairan, serta menerapkan langkah-langkah untuk memastikan tidak terjadi insiden pencemaran di sekitar lingkungan perusahaan. Kemudian perusahaan juga melaporkan hasil pengelolaan lingkungan kepada pemerintah atau regulator setiap 6 bulan yang menunjukkan bahwa transparansi dan keputusan terhadap regulasi lingkungan tersebut. Nah, untuk laporan auditnya, perusahaan telah melakukan konservasi keanekaragaman hayati dengan melakukan identifikasi dan pemantauan secara rutin terhadap dampak operasionalnya kepada ekosistem sekitar. Selanjutnya untuk GRI 304 strip 3 itu mengenai habitat yang dilindungi atau direstorasi. Di sini perusahaan itu telah memanfaatkan sebagian besar area operasional mereka untuk perkebunan, aktivitas masyarakat, dan kawasan penyangga. Nah, hal tersebut itu dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah membuat laporan mengenai habitat yang dilindungi
atau direstorasi. Selanjutnya yaitu GRI 305. Di sini terdapat penggabungan GRI, yaitu GRI 305 strip 1, strip 2, strip 4, dan strip 5. Di mana GRI 305 strip 1 itu mengenai emisi GRK, cakupan 1 langsung. 305 strip 2 mengenai emisi energi GRK cakupan 2 secara tidak langsung. GRI 305 strip 4 mengenai intensitas emisi GRA dan 305 strip 5 itu mengenai pengurangan emisi GRK. Nah, untuk 305 strip 2 dan 3 ini juga digabung, di mana perusahaan itu menjelaskan bahwa perusahaan ini telah melaporkan emisi cakupan 2 ini berasal dari penggunaan listrik dalam proses pengolahan biji emas dan aktivitas pendukung lainnya. Nah, penggunaan energi baru dan terbarukan ini memungkinkan perusahaan untuk mampu tidak menghasilkan emisi cakupan 2 dalam jumlah yang signifikan. Saat ini, perusahaan sedang mengembangkan metode perhitungan untuk cakupan 3 atau skop 3 yang mencakup emisi tidak langsung dari rantai pasok dan aktivitas lainnya. Jadi total cakupan atau skop 1 terdapat peningkatan yang signifikan dari 63.529 ton ke 79.773 ton. Nah, seperti ini terdapat peningkatan. Kemudian hal tersebut didorong karena adanya peningkatan emisi kendaraan dan bahan peledak. Selanjutnya untuk cakupan 3 menunjukkan bahwa perusahaan stabil di kisaran 4.000 ton dan hanya menyumbang sekitar 5% dari total emisinya. Laporan audit menunjukkan bahwa perusahaan telah melaporkan komitmennya terhadap pengelolaan emisi gas rumah kaca atau GRA dengan melakukan perhitungan pada cakupan 1 dan 2. Kemudian ada GRI 306 strip 2 mengenai pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah. Nah, di sini perusahaan itu telah memanfaatkan oli bekas sebagian bahan campuran emulsi untuk peledakan batuan yang dilakukan melalui kerjasama dengan kontraktor peledak. Nah, selain itu perusahaan juga telah memperoleh persetujuan teknik dari KLHK yang menunjukkan bahwa kepatuhannya terhadap regulasi lingkungan. Inisiatif tersebut telah berhasil mengurangi limbah B3 secara signifikan yang diperkuat dengan pembangunan instalasi pemanfaatan limbah di limbah oli bekas itu pada tahun 2024. Nah, laporan audit menunjukkan bahwa Archie ini telah melaporkan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam operasionalnya. Mohon maaf. Selanjutnya ada GRI 306-3 mengenai limbah yang dihasilkan. Nah, tabel ini itu menunjukkan bahwa total limbah B3 yang tidak termasuk tailing meningkat sebesar 50% dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2002 sebesar 595,2 ton, naik pada tahun 2024 menjadi 894,6 ton. Ini bisa dilihat di tabel bawah. Jadi untuk limbah tailing itu memiliki jumlah yang jauh lebih besar dan disimpan di Tailing Storage Facility atau TSF sebanyak 3,3 juta ton. Nah, laporan auditnya itu perusahaan telah membuat laporan secara merinci mengenai limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari kegiatan penambangan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya ada GRI 306-4, di mana mengenai limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir. Di sini perusahaan mencatat bahwa terdapat penurunan volume di tahun 2023 sebesar 5,1 ton dan kenaikan terjadi pada tahun 2024 sebesar 6,8 ton yang menunjukkan
upaya peningkatan, tetapi belum melebihi capaiannya pada tahun 2022 yang paling tinggi yaitu sebesar 7,0 ton. Dan perusahaan itu tidak menjelaskan secara spesifik penyebab dari fluktuasi ini. Kemudian ada inisiatif perusahaan dalam pengurangan limbah, yaitu yang pertama ada daur ulang kertas atau kardus bekas sebagai mulsa atau untuk mencegah erosi di perkebunan. Yang kedua ada karung bekas grading ball sebagai substitusi polybag untuk pembibitan tanaman. Dan yang terakhir itu mereka em, mengolah lagi ban bekas untuk pengaturan area parkir di zona admin dan pit stop. Nah, untuk laporan auditnya itu perusahaan telah membuat laporan pengelolaan limbah non B3 atau bahan tidak berbahaya dan beracun, khususnya limbah yang dipersiapkan untuk digunakan kembali atau reuse. Selanjutnya ada GRI 306, di mana 306 ini digabung, laporannya digabung antara 306-3, strip 4, dan strip 5, yaitu menjelaskan mengenai limbah yang dikirimkan dari pembuangan akhir. Pada tabel ini, perusahaan mencatat bahwa meskipun ada penurunan, upaya reduksi di tahun 2003 ini tidak berkelanjutan. Mengapa? Karena digambarkan pada pembuangan non B3 yang masih dominan, yaitu sebesar 98% dari total timbulan. Nah, semua limbah B3 tersebut langsung dibuang ke pembuangan akhir tanpa ada upaya daur ulang atau pengolahan yang dapat meningkatkan resiko pencemaran lingkungan. Untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah membuat laporan atas limbah yang dikirimkan dari pembuangan akhir. Selanjutnya yaitu untuk GRI 400 mengenai aspek sosial, di mana GRI 401 ini mengenai pengrekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Nah, pada tabel ini, perusahaan mencatat bahwa proses rekrutmen dilakukan berdasarkan manpower planning yang mempertimbangkan pertumbuhan usaha saat ini dan proyeksi di masa depan. Perusahaan juga mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat lokal di sekitar area tambang, sama mereka dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, pada laporan auditnya ini, perusahaan telah membuat laporan yang mencakup jumlah karyawan yang keluar berdasarkan kategori penyebab dan persentase perputaran terhadap total karyawan selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2002 sampai tahun 2024. Kemudian untuk GRI 401 strip 2 mengenai tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu. Nah, dalam tabel ini menunjukkan bahwa karyawan tetap yang bekerja di PT Arci ini mendapatkan lebih banyak tunjangan dan manfaat seperti dana pensiun, insentif khusus, dan jaminan kesehatan. Sementara itu, karyawan tidak tetap hanya menerima tunjangan dasar seperti tunjangan transportasi, lembur, dan THR. Nah, karyawan tidak tetap ini juga tidak memiliki akses ke program pensiun atau asuransi khusus. Namun mereka tetap mendapatkan BPJS Kesehatan, asuransi kecelakaan, dan tunjangan hari raya yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan. Nah, untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah membuat laporan komponen upah dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap dan tidak tetap. Selanjutnya untuk GRI 403, GRI 403 ini terdapat penggabungan yaitu pada 403 strip 2, strip 7, dan strip 10. Untuk GRI 403 strip 2 ini mengenai identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan investigasi insiden. Sedangkan untuk yang 403 strip 7
Ini mengenai pencegahan dan mitigasi dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait dengan hubungan bisnis. Kemudian yang 403/10 ini mengenai penyakit akibat kerja. Bisa dilihat dalam tabel ini. Ini tabel yang saya buat sendiri karena tabel yang dilaporkan itu terlalu panjang dan banyak sekali contoh dari kegiatan mereka dan cara pencegahan mereka yang saya rangkum di sini. Ada 4 jenis bahaya, yaitu bahaya fisik, kimia, biologi, dan ergonomi. Di mana contoh dari bahaya fisik ini seperti radiasi, tekanan panas atau dingin, getaran, kebisingan. Dan perusahaan melakukan pencegahan dengan mempertimbangkan faktor kebisingan saat membeli alat, identifikasi bahaya debu, getaran dan kualitas udara, serta membuat rambu peringatan di area kerja. Kemudian untuk jenis bahaya kimia, contohnya itu seperti iritasi akibat paparan bahan kimia dan zat beracun. Dan cara pencegahannya itu yaitu dengan membuat daftar bahan kimia di area kerja dan menyediakan lembar data keselamatan bahan sesuai MSDS sebagai acuan penanganannya. Selanjutnya ada jenis bahaya biologi, seperti contohnya itu paparan bakteri atau virus, di mana perusahaan dapat mencegah dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pencegahan dan vaksinasi eh, dan menyediakan alat medis biologi. Untuk jenis bahan terakhir ada ergonomi, di mana contohnya itu seperti cara dan posisi kerja mereka yang salah, serta postur tubuh yang salah saat bekerja. Di sini cara pencegahannya itu dengan melakukan pemantauan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko. Selanjutnya ada GRI 403/2, ini mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Nah, di sini perusahaan itu mencatat bahwa setiap insiden harus segera dilaporkan kepada pengawas dan diklasifikasikan sesuai dengan standar K3 menggunakan formulir pemberitahuan insiden TT-OHS-FOP-60-017A. Nah, untuk proses investigasinya yaitu ada 6, yang dimulai dari pelaporan awal, pengamanan lokasi, pembentukan tim penyelidikan, evaluasi dan analisis, tindakan lanjut dan dokumentasi, dan yang terakhir itu ada komunikasi hasil penyelidikan. Untuk laporan auditnya menjelaskan bahwa perusahaan ini telah membuat laporan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan menerapkan prosedur yang sistematis dalam menangani insiden kecelakaan kerja. Selanjutnya ada GRI 403/3 yang digabung dengan 403/6, yaitu mengenai layanan kesehatan kerja dan peningkatan kualitas kesehatan pekerja. Di sini perusahaan mencatat bahwa fasilitas kesehatan ini diberikan berupa klinik Pratama dengan dokter siaga selama 24 jam, dan menjalani kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam Manado untuk menyediakan layanan kesehatan tambahan, termasuk juga seperti medical check-up atau MCU dan fasilitas lainnya bagi karyawan di luar wilayah operasional. Selain itu juga, perusahaan ini memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS, kesehatan serta asuransi kesehatan dan kecelakaan dari pihak swasta. Nah, untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah membuat laporan terhadap kesejahteraan karyawan dengan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh karyawan yang bekerja di lokasi operasional. Selanjutnya ada GRI 403/4 mengenai partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini perusahaan itu melakukan sosialisasi yang dilakukan untuk melalui pertemuan rutin seperti manajemen daily meeting, set HSE committee meeting, dan weekly toolbox meeting, serta untuk kampanyenya ini
perusahaan melakukan kampanye melalui berbagai media, termasuk OHS Bulletin, email campaign, SMS campaign, dan media sosial. Nah, untuk HSES itu, oke, maaf sebelumnya. Jadi, laporan audit atas GRI ini, yaitu perusahaan telah membuat laporan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan menerapkan berbagai sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan mitra kerja terhadap risiko kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Selanjutnya ini ada GRI 403-5 mengenai pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini terdapat dua bentuk pelatihan, yaitu pelatihan dari teori, pretest, posttest ke evaluasi, dan pelatihan yang kedua dengan tahapan teori, praktik, pretest, posttest, dan evaluasi. Bedanya hanya di praktiknya saja. Untuk materinya, itu ada HSES General Mining dan Spring Water Induction, HSES Process Plant Induction, pengenalan TOKA Safe, Management System, Permit to Work, and Biodiversity Awareness and Waste Management. Kemudian untuk materi yang ada praktiknya itu mengenai basic use of fire extinguisher and basic first aid, lockout takeout atau LUTO, BPI atau workplace inspection, pertemuan keselamatan, dan job safety and environmental analysis atau JSEA. Di mana HSES itu merupakan singkatan dari Health, Safety, Environment, and Sustainability, yaitu sebuah sistem manajemen yang mengintegrasikan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan dalam seluruh operasional perusahaan mereka. Sedangkan untuk Tokasef ini bagian dari HSES yang lebih berfokus pada aspek keselamatan kerja dan meminimalkan risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Nah, laporan auditnya yaitu perusahaan ini telah membuat laporan terhadap K3 dengan berfokus peningkatan kompetensi dan pemahaman karyawan, baik melalui OHS, trainer internal maupun pihak eksternal, dan menetapkan kurikulum pelatihan. Selanjutnya ada GRI 403-8 mengenai pekerjaan yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini perusahaan mencatat bahwa standarisasi perusahaan yang digunakan mencakup MSS, MSM, TTN, dan kontraktor utama atau GMA. Perusahaan ini telah membentuk komite keselamatan pertambangan yang berjenjang sesuai dengan struktur organisasi dan digunakan untuk memastikan bahwa penerapan K3 ini secara menyeluruh. Kemudian, komite ini juga bertanggung jawab atas pertemuan rutin untuk membahas pengelolaan keselamatan kerja dengan hasil pertemuan yang terdokumentasi dan didistribusikan kepada pihak terkait. Nah, untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah mencatat laporan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP yang telah terverifikasi dengan standar internasional ISO dengan kode 45001 tahun 2018. Selanjutnya yaitu GRI 403-9 mengenai kecelakaan kerja. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa kinerja ketiga perusahaan ini telah dilaporkan yang menunjukkan tidak ada asiden apapun atau zero asiden. Bahwa perusahaan ini tidak selama tahun 2024 ini tidak terjadi kecelakaan apapun. Untuk 404-1 mengenai rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. Nah, dalam tabel ini menjelaskan bahwa rata-rata pelatihannya yaitu dari 20,5 jam per karyawan dengan total pesertanya itu 751.
Nah, karyawan kontrak di semua wilayah ini mendapatkan jam pelatihan lebih tinggi daripada karyawan tetap. Pelaporan auditnya, yaitu perusahaan ini telah membuat laporan rata-rata jam pelatihan per tahun dan per karyawannya dengan baik. Selanjutnya ada 402/2 mengenai program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Nah, pada tabel ini telah menunjukkan cakupan dari nama pelatihan serta lokasi pelaksanaannya. Nah, dari tabel tersebut, topik pelatihan yang diberikan itu mencakup aspek teknis seperti photogrammetry survey and mapping with drones, manajemen lingkungan atau seperti biodiversity awareness, kompetisi SDM seperti Certified Human Research Professional, dan keselamatan operasional seperti mobile crane dengan total pesertanya itu 372 orang dengan menggunakan biaya sebesar 22,9 US dollar. Untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah membuat laporan mengenai program pelatihan yang mencakup topik penyelenggaraan, lokasi, serta jumlah peserta dan total biaya. Selanjutnya untuk GR 404/3 itu mengenai presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Nah, di sini perusahaan ini telah memiliki sistem penilaian kinerja yang terstruktur, dilakukan 2 kali dalam setahun dengan perjanjian kerja bersama atau PKB. Nah, penilaian ini dilakukan melalui pengisian formulir KPI untuk staf sementara yang non-staf itu dinilai berdasarkan kehadirannya. Untuk hasil penilaian tahun 2024 menunjukkan bahwa 93,8% karyawan itu memiliki kinerja yang baik. Selain itu, hasil penilaian kinerja ini digunakan sebagai dasar dalam pengembangan karir, baik melalui promosi ke unit lebih tinggi maupun mutasi unit setingkat atau setara. Pada tahun 2024 ini juga sebanyak 31 karyawan mengikuti program pengembangan karir yang menunjukkan adanya peluang pertumbuhan bagi tenaga kerja. Nah, untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah membuat laporan mengenai presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Selanjutnya, GRI 405/2 mengenai rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Di sini perusahaan menyebutkan bahwa distribusi remunerasi ini dilakukan dengan menegakkan prinsip kesetaraan tanpa perbedaan besaran upah yang diterima karyawan, ya, baik pria maupun wanita, semua sama dengan rasio 1:1 untuk besaran remunerasi berdasarkan jabatan, kompetisi, dan penilaian kinerja. Selanjutnya untuk GRI 406/1 yaitu mengenai insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Nah, di sini perusahaan itu melaporkan bahwa mereka mengklaim tidak mendapati laporan terkait tindakan diskriminasi di perusahaan. Nah, selain itu, mereka juga menyoroti bahwa mereka tidak ada juga yang namanya itu pelanggaran HAM maupun pelecehan di lingkungan kerja mereka. Selanjutnya, untuk GRI 408 dan 408/1 dan 409/1 ini mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden bekerja anak. Di sini perusahaan itu mengklaim bahwa mereka tidak melanggar hukum terkait memperkerjakan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 mengenai pekerja anak. Selain itu, untuk 409/1 ini mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Di sini, perusahaan telah memastikan bahwa jaringan operasional yang mereka jalankan termasuk rantai pasokan, tidak ada praktik yang kerja paksa kepada karyawan mereka. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa.
Untuk selanjutnya ini ada GRI 413 strip 1 mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Di sini, perusahaan menjalankan program PPM atau pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan serta melibatkan pemasok lokal dalam operasional mereka, terutama dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Di sini untuk laporan auditnya, perusahaan ini telah membuat laporan mengenai pengelolaan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas operasionalnya. Selanjutnya yaitu ada 413-2 mengenai operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Di sini perusahaan menyebutkan bahwa masyarakat itu selalu dilibatkan sebagai blast guard atau memberikan kontribusi finansial kepada mereka serta bekerja sama dengan pemerintah setempat dan organisasi lokal. Selain itu juga perusahaan juga menerapkan program PPM di bidang ekonomi seperti pengembangan budidaya ternak, usaha kecil pangan olahan, pelatihan keterampilan dan pelibatan vendor lokal untuk mendukung perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam menangani sengketa lahan, perusahaan ini melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dialog kondusif yang difasilitasi oleh tim Departemen CSR, serta melibatkan pemerintah dan pihak terkait untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Nah, di sini perusahaan menyebutkan bahwa laporan auditnya itu telah membuat laporan terhadap hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar melalui komunikasi dua arah yang efektif. Nah, selain itu perusahaan ini juga telah berupaya menangani permasalahan sosial dan distribusi manfaat secara adil, termasuk dalam mengelola urusan lahan terkait kegiatan blasting. Nah, ini selanjutnya untuk GRI yang not relevant. Jadi GRI not relevant ini perusahaan tidak mencantumkan atau membuat laporan mengenai GRI 300, yaitu pada GRI 300 strip 1 ada GRI 200 strip 1, mohon maaf, GRI 201 strip 2, strip 3 dan strip 4, kemudian ada GRI 202, 203, 206, serta 208. Kemudian di sini juga ada GRI 400 mengenai aspek sosial yang tidak mereka cantumkan. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang sopan maupun kurang enak untuk dijelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan perhatiannya. Terima kasih.